Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 13 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Ya, kisahnya tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Ya, satu kali muridnya bertanya, ini maksudnya apa gitu loh. Nah seringkali dalam kehidupan ini kita juga nggak ngerti apa sesungguhnya yang Tuhan sedang kerjakan. Kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kalau sesuatunya indah, enak gitu ya. Kadang-kadang sesuatu yang tidak mengenakan juga diizinkan terjadi. Nah kita tidak tahu sesungguhnya maksud Tuhan apa. Ya, seringkali kita menghadapi situasi itu. Tapi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Nah, seringkali kita mengerti akan maksud Tuhan, mengerti akan rencana Tuhan setelah segalanya itu berlalu. Setelah semuanya terjadi. Oh, ini tuh maksudnya. Ya, seperti contoh di Alkitab ada Yusuf yang dibuang saudara-saudaranya. Ya, sekilas mungkin waduh ini perbuatan saudaranya ini ngeri sekali gitu loh. Saudara sendiri dijual jadi budak loh. Ini satu hal yang sangat mengerikan. Nah, tapi ternyata di balik semua yang kelihatan tidak baik itu, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Justru melalui setiap kejahatan di belakang saudaranya, Tuhan membalikkan keadaan. Sehingga ya, walaupun mereka, saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi artinya waktu itu nggak ngerti apa sebetulnya yang terjadi. Yusuf pun mungkin gak mengerti kenapa aku diperlakukan seperti ini. Tetapi kalau setelah semua terjadi, ketika Yusuf akhirnya jadi seorang penguasa di Mesir, nah dia tahu, oh ternyata maksud Tuhan ini ya melalui setiap apa yang tidak baik, sesuatu yang buruk yang terjadi di perjalanan hidupnya yang lalu, ternyata Tuhan sedang menyiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Nah, jemaat dikasih Tuhan, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita nggak ngerti, sesuatu yang kadang kita nggak paham apa maksud ini semua, kenapa seperti ini. Jawabannya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang kuperbuat, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan izinkan terjadi, saat ini nggak tahu kita maksudnya apa. Tapi setelah lewat baru tahu, oh seperti itu toh. Tapi satu hal yang mesti kita sama-sama pegang, sama-sama kita percaya bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi sekalipun dalam pandangan kita sebagai manusia itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan mungkin. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan melakukan atau mengizinkan sesuatu terjadi, maksud tujuan nantinya itu baik. Ya, sekalipun sekarang kelihatan gak baik, percayalah di balik apa yang tidak baik ada rencana yang baik yang Tuhan sedang kerjakan.
Jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Jangan salah mengerti dengan Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Tuhan, kenapa kok seperti ini? Katanya Engkau mengasihi, katanya Engkau melindungi, katanya Engkau memberkati. Sekali lagi saya memberitahu saudara, semua proses yang diizinkan Tuhan maksudnya baik. Nah, sekarang justru dibalik ke sisi kitanya. Sisi Tuhan pasti baik. Nah, bagaimana respon kita? Kalau kita sedang mengalami hal yang kurang baik, kalau kita sedang mengalami sesuatu yang kita nggak ngerti, ya, harus seperti apa, harus bagaimana. Kuncinya, yang pertama, pegang betul apa yang katakan Tuhan. Tuhan selalu merancangkan yang baik. Ya, pegang firman Tuhan. Tidak ada rencana Tuhan untuk kita itu rancangan kegagalan, kehancuran, kebinasaan. Tapi rancangan Tuhan justru hari depan penuh pengharapan. Rancangan keselamatan, hidup yang kekal. Itu rancangan Tuhan yang baik atas hidup kita. Sekalipun dalam proses hidup, dalam perjalanannya kita kadang mengalami hal-hal yang kita nggak paham. Hal-hal yang kita nggak ngerti. Kok seperti ini? Kok nggak seperti yang kita inginkan, ya, nggak seperti yang kita harapkan. Tetapi percayalah, kalau engkau setia kepada Tuhan, percayai Tuhan, setia dan terus taat kepada Tuhan, pada waktunya engkau akan tahu, oh ternyata seperti ini, oh ini maksud Tuhan. Ya, murid-murid waktu itu belum paham, tapi pada akhirnya kelak mereka menyadari dan mengerti apa maksud Tuhan. Nah, mari jemaat dikasih Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Kalau engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak seperti yang kau harapkan, engkau mengalami keadaan yang seperti yang tidak kau inginkan, tetapi hal yang tidak enak, sesuatu yang kita tidak inginkan itu bagian dari proses. Dan percayalah, walaupun sekarang kau tidak tahu, tapi kelak engkau akan tahu. Ya, di balik semua yang tidak enak itu sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa atas hidup kita. Di balik tanda kutip kegagalan kita, sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan keberhasilan yang lain yang luar biasa. Di balik ketidakmampuan kita, sesungguhnya Tuhan sedang menyiapkan satu rancangan dan kuasa yang luar biasa yang akan membawa kita mengalami hidup berkemenangan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan salah paham dengan Tuhan. Sekalipun nggak mengerti sekarang, nggak tahu sekarang, percayalah kepada Tuhan senantiasa. Dan kelak engkau akan tahu apa maksud dari yang Tuhan kerjakan hari ini, yang Tuhan izinkan hari ini terjadi atas hidup kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Sekalipun kadang kami menghadapi memang situasi yang kami tidak inginkan, sesuatu keadaan yang kami tidak mengerti, tetapi kami percaya seperti yang Kau katakan dalam firman-Mu hari ini, bahwa suatu kelak kami akan tahu. Dan kami tahu juga bahwa rancangan Tuhan, segala yang diizinkan Tuhan terjadi, pada waktunya adalah menjadi kebaikan bagi kami. Kami mau percaya Tuhan sekalipun kami belum mengerti saat ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan merancangkan yang baik dan indah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat dan kemurahan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Mari selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.